Ketika lagi punya uang dan ingin membeli motor, mau beli motor matic, bosen kalau yang murah karena desain dan performanya ya gitu-gitu aja. Terus kalau mau beli motor matic premium ya mahal, 40 juta lebih sekarang. Ya udah beli motor sport fairing aja. Bentar, nanti dihujat kopong. Tapi kan ada Suzuki GSX, emang sih nggak kopong, tapi nanti malah dikatain motor bocil karena motornya emang kecil. Ya udah beli aja motor trail. Menarik sih, cuman agak males naik motor trail di jalan perkotaan. Terus apa nih jika mau beli motor tapi yang nggak monoton? Tentu aja ada motor retro. Motor retro sempat naik daun di pasar Indonesia, dan pabrikan yang membuat motor retro modern naik daun tentu aja Royal Enfield. Tapi sayangnya harga Royal Enfield terbilang cukup mahal. Ya sebenarnya nggak mahal sih jika mengingat cc-nya. Tapi untuk motor keseharian kita nggak perlu motor ber-cc besar. Jadi ya tentu aja daripada beli Royal Enfield mendingan beli Yamaha XSR 155. Tapi gimana ya, yakin mau beli Yamaha XSR 155? Seharusnya sih yakin-yakin aja, karena kalau mengingat faktor terbesar orang Indonesia beli motor yaitu harga jual kembali, XSR 155 sudah menjamin hal tersebut, karena harga bekasnya cukup stabil. Namun jika kalian melihat populasi ini motor sebenarnya ya gitu cukup sedikit, karena mau bagaimanapun motor ini sebenarnya motor yang kurang laku. Pertanyaannya, kenapa XSR 155 kurang laku di pasar Indonesia? Jadi Yamaha XSR 155 ini sebenarnya bukanlah motor yang baru-baru banget, karena sejatinya motor ini sudah dikeluarkan Yamaha dari tahun 2019. Yang berarti sudah kurang lebih 5 tahunan motor ini dijual oleh Yamaha. Namun kenapa sudah kurang lebih 5 tahun dijual populasinya masih sedikit? Apakah motor ini jelek? Jika dilihat dari desain, sebenarnya ini motor punya desain yang oke-oke aja buat pecinta retro. Tapi buat kalian yang alergi sama kekopongan, ya emang kurang sih dari kepadatan mesin. Cuman ya gimana, mesinnya aja kan nggak terlalu besar kubikasinya, jadi ya wajar-wajar aja kalau kopong. Terus kalau dilihat dari depan ya oke-oke aja sih jika dilihat dari headlampnya. Namun kalau kalian lihat bagian belakangnya, jadi motor agak gimana gitu ya. Seharusnya ini motor emang buntung belakangnya, tapi karena motor ini seharusnya buat motor harian harus pakai spakboard. Dan spakboardnya cukup mengganggu dan kurang enak dipandang. Tapi ya selebihnya ini motor sebenarnya oke-oke aja dari secara desain. Kemudian gimana dengan mesinnya? Katanya sih mesin motor ini paling bertenaga di kelasnya. Emang iya? Kita lihat dulu spesifikasinya. Motor ini menggunakan mesin 4 tak SOHC 4 valves dengan bor di 58 mm dan stroke di 58,7 mm yang bisa menghasilkan tenaga di 14,2 kW dan torsi di 14,7 Nm. Ya, mesinnya mesin Yamaha R15. Tapi gimana bisa Yamaha mengklaim motor ini memiliki mesin yang powerful padahal pakai mesin R15? Tentu aja bisa jika melihat berat totalnya. XSR 155 memiliki berat total di 134 kg, sedangkan R15 memiliki berat total di 137 kg. Yang berarti di atas kertas XSR seharusnya bisa lebih banyak mengeluarkan tenaga. Tapi ya mau bagaimanapun mesin R15 juga nggak buruk-buruk amat sih, karena mesinnya ya nggak ngeluarin suara klotok dan apapun itu. Jika spesifikasinya oke, kenapa motor ini masih kurang diminati? Jawabannya adalah Yamaha telat mengeluarkan motor ini ketika hype. Ya, retro klasik puncak hype-nya terjadi di tahun 2018-an. Semua orang yang suka motor retro klasik beramai-ramai membuat motor mereka menjadi motor retro. Namun, Yamaha mengeluarkan motor retro ini tepat setelah puncak hype-nya terjadi. Ditambah lagi, tidak lama motor ini keluar, pandemi COVID-19 melanda dunia. Yang mana orang-orang malah menahan diri untuk membeli motor kala itu karena kondisi ekonomi tidak terlalu stabil. Padahal sebelum Covid, walaupun puncak hype retro klasik sudah berlalu, motor ini sempat berhasil terjual sebanyak 2000 unit per bulannya. Tapi setelah Covid, motor ini rusak penjualannya. Terlebih lagi, harganya juga cukup mahal ketika Covid. Bahkan sampai saat ini termasuk yang mahal sih. Saat ini, motor ini dijual oleh Yamaha di harga 39 juta rupiah OTR Jakarta. Apakah harga motor ini mahal? Tentu aja motor ini mahal, bahkan paling mahal di kelasnya. Kita ambil contoh dengan Kawasaki W175. Motor ini sudah memiliki cc yang lebih besar. Dari brand motor besar juga yaitu Kawasaki, harganya dijual lebih murah dari XSR 155. Yang mana W175 dijual mulai dari 32 jutaan dan termahalnya ada di 36 jutaan. Jadi di sini orang pasti berpikir keras untuk mendang-mending. Dan biasanya semua mendang-mending ini akan kalah di harga. Kenapa bisa? Tentu aja kelas motor ini sangat segmented. Dan biasanya juga motor utamanya hanya akan dijadikan bahan aja, yang pada akhirnya semuanya akan dimodifikasi secara ekstrim.
Jika dilihat dari spesifikasi mesinnya, Kawasaki di atas Yamaha XSR 155 jika dilihat dari kubikasinya. Makanya jika kalian mencari kubikasi cc mesin, ya Kawasaki adalah jawabannya, ditambah harganya yang lebih murah. Kemudian selain itu, jika dilihat dari posisi berkendara, ini motor sebenarnya agak ambigu. Motor ini beneran motor retro atau motor naked sport? Karena di bawahnya ini motor banyak yang bilang terlalu sporty. Emang gimana harusnya kalau motor retro bawahnya? Ya harusnya agak santuy bawa motornya, nggak yang sporty kayak bawa motor naked sport. Nah disinilah kekurangan lainnya yang bikin jiwa mendang-mending orang-orang pada menggebu-gebu. Dengan hal-hal tersebut akhirnya banyak yang malas beli motor ini. Ya sebenarnya bukan karena motornya aja yang salah. Balik lagi, ini motor emang bukan motor buat semua orang. Apalagi mengingat jiwa mendang-mending orang Indonesia sangat kuat. Dengan harga 39 juta, mending beli Yamaha R15, nambah dikit aja juga dapat. Dengan harga 39 juta, nambah dikit bisa beli NMAX Turbo atau Aerox Turbo. Dengan harga 39 juta, nambah dikit bisa dapat X-Max Second. Dengan harga 39 juta bisa beli Yamaha R25 Second dan lainnya. Ya, dengan uang 39 juta kalian akan bingung sendiri mau motor yang mana. Karena pilihannya cukup banyak banget. Buat kalian yang suka sporty tentu aja akan memilih motor sport fairing, tinggal tentukan cc-nya aja dan baru apa second. Buat kalian yang suka matic tentu aja kalian akan membeli motor yang berturbo. Tapi buat kalian yang berjiwa retro klasik sebenarnya nggak ada salahnya beli motor ini asalkan dimodifikasi. Ditambah kita harus mengakui motor ini walaupun memiliki beberapa kekurangan, tapi bawaan dari pabriknya udah ganteng. Tinggal modif tipis-tipis, ini motor bisa jadi motor retro klasik ataupun retro modern, apapun yang kalian mau. Jadi scrambler bisa, jadi Jap style bisa, mau racing retro look juga bisa. Nggak usah terlalu dipedulikan tampilan awalnya. Tapi kalau kalian mau yang standar-standar aja, ya udah nggak apa-apa juga sih. Tinggal ganti bannya aja yang lebih bulat, ini motor sebenarnya juga udah oke. Tapi ada hal yang menarik dari motor satu ini, yang mana banyak orang yang menganggap kalau menggunakan velg palang menjadi kekurangan motor ini. Menarik nih. Emang sih kalau retro klasik atau modern harus pakai jari-jari biar klasik banget. Tapi nih, menggunakan velg palang di motor retro modern nggak ada salahnya sama sekali. Tinggal mainin bannya aja. Velgnya langsung terlihat lumayan daripada manyun. Dan menurut saya velgnya cocok-cocok aja kalau mau dijadiin modifikasi. Apalagi kalau mau modifikasi cafe racer. Untuk modifikasi cafe racer di motor ini, jika menggunakan velg standarnya, ya udah lebih dari cukup sih, asalkan sekali lagi bannya dimainin dan dilebih besarkan. Yamaha XSR 155 bagus banget buat jadi motor bahan. Kalau mau cari motor bahan, mending ambil XSR 155 daripada CBT Yang. Iya kan? Jadi kesimpulannya, kenapa motor ini kurang laku? Yang pertama karena mahal, yang kedua karena pasarnya yang segmented banget, dan pasar segmented ini tentu aja sangat sempit apalagi di pasar Indonesianya. Dan Yamaha sudah menyadari hal ini pastinya. Jadi ya, motor ini tidak ditujukan untuk menjadi motor kacang seperti motor laris Yamaha lainnya. Ya pengennya sih laris juga, tapi kalau segmented ya jadinya ya laris syukur, enggak ya udah. Yang penting ada motor Yamaha di kelas retro klasik. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.